Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bersua lagi pada pembelajaran online. Tentunya tetap semangat karena dengan semangat kalian akan menjadi anak yang hebat. Jangan lupa giat sholat 5 waktu, giat PHBS agar imun kalian luar biasa. Hari ini jangan lupa pula bersenang-senanglah karena kita akan belajar dengan menyenangkan. Sebelum belajar, baiklah kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali belajar di tema 7, yaitu kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, muatan, bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai ungkapan diri. Sudah siap belajar hari ini? Silahkan siapkan buku kalian, dibuka halaman buku tema 7, halaman 107. Mari kita baca bersama-sama. Setelah kalian membaca, tentunya ada pesan-pesan yang tercantum dalam bacaan tersebut. Yang pertama, tujuan mendirikan koperasi bukan mencari keuntungan. Yang kedua, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama koperasi. Yang ketiga, peduli terhadap jalannya koperasi adalah kewajiban setiap anggota. Yang keempat, tidak perlu risau atau khawatir memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi mari berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Nah, anak-anak, dalam pidato Pak Badru bermusyawarah untuk kepentingan bersama bersifat menggugah ya. Tentunya sebelum kita berpidato ada satu hal yang diperhatikan, yaitu rancangan teks pidato. Ini erat kaitannya dengan unsur-unsur pidato. Bagaimana kita merancang teks pidato? Perhatikan yang pertama, salam pembuka. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Bermusyawarah melatih kita untuk mencari solusi setiap masalah secara bersama. Yang ketiga, inti. Bermusyawarah membuat kita puas dengan semua hal karena diungkapkan secara jujur dan terbuka. Yang keempat, di bagian penutup, musyawarah untuk kepentingan bersama, dan di salam penutup, semoga kita tetap membiasakan untuk bermusyawarah. Ini adalah rancangan pidato. Kalian bisa mencoba ya untuk membuat rancangan pidato sederhana. Tentunya rancangan pidato yang kalian buat harus disesuaikan dengan tema yang diambil. Silakan anak-anak mencoba untuk membuatnya. Tentunya awali dengan semangat yang luar biasa. Bergotong royong menandakan bahwa kita saling membutuhkan dan bukan makhluk yang paling sempurna. Siapkah kalian menjadi pemimpin yang dapat menghargai sesama? Salah satu bentuk gotong royong adalah pada saat kita berada atau bekerja sama dalam koperasi, entah kalian sebagai pemimpin atau sebagai anggota. Silakan baca teks isi pidato berikut ini. Setelah membaca, mari kita tandai ya bagian-bagian dalam teks pidato. Yang pertama yaitu bagian pembuka atau bagian pembukaan, kemudian ada di paragraf pertama. Yang kedua yaitu bagian inti, ada di paragraf 2, 3, dan 4. Kenapa dikatakan inti? Karena di situ berisi tentang ajakan. Dan yang terakhir adalah bagian penutup di paragraf 5. Berisi tentang rangkuman apa yang menjadi harapan bagi anggota koperasi. Agar kalian pandai berpidato, silakan dilihat ciri-ciri pidato yang baik. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isinya mengandung kebenaran. Yang ketiga, penyampaiannya harus jelas dan menarik. Dan yang keempat, menciptakan suasana efektif dan komunikatif bagi pendengarnya. Artinya saat pidato silakan tidak memandang teks terus, tapi sesekali pendengar atau audiens itu harus diperhatikan.
Yang kelima, cara penyampaiannya disesuaikan dengan kondisi atau latar belakang pendengar. Dan yang keenam, menggunakan intonasi, artikulasi, dan volume yang baik. Artinya artikulasi ini, artinya intonasi yaitu naik turunnya lagu kalimat, di mana penekanannya materi akan disampaikan sehingga mengena pada pendengar. Kemudian artikulasi, cara melafalkan bunyi bahasa itu harus jelas. Dan volume, artinya volume suara, tidak terlalu rendah, tidak terlalu keras. Tapi ada kalanya ketika sesuatu itu perlu disampaikan dan menjadi tujuan pidato, maka volume perlu diperhatikan. Selanjutnya, bagaimana teknik berpidato yang baik? Yang pertama itu pengambilan nafas yang tepat. Kemudian yang kedua, mengambil posisi berdiri yang nyaman. Yang ketiga, penggunaan intonasi, volume, dan artikulasi yang jelas. Dan yang keempat, menyiapkan dengan baik materi pidato yang akan disampaikan. Dan untuk agar kalian pidatonya itu lancar, boleh menyiapkan catatan kecil sebagai pengingat materi yang akan disampaikan. Jadi tidak serta-merta kita membaca teks pidato itu, tapi ada kalanya kita harus memandang audiens. Selanjutnya, cara-cara berpidato yang baik. Yang pertama, berdiri dengan posisi yang tegap dan melihat ke arah audiens atau pendengar. Kemudian yang kedua, menyampaikan pidato dengan bahasa yang santun, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, memberikan sapaan atau penghormatan kepada orang-orang penting yang hadir. Yang keempat, menyampaikan pidato dengan tempo yang tepat, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Dan ketika menyampaikan pidato, tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Tentunya kalimat efektif, kosakata baku harus juga diperhatikan. Setelah mengetahui teknik berpidato, cara berpidato, dan bagaimana cara merancang dengan baik, silakan anak-anak membuat satu rancangan pidato, tentunya dengan tema yang sudah kalian pilih. Boleh tema lingkungan, kemudian tema kemasyarakatan. Dan silakan mencoba, karena dengan mencoba kalian akan bisa terampil berpidato. Baik, agar pembelajaran hari ini bermanfaat, kita akhiri bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.